apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ribuan amunisi aktif peninggalan Perang Dunia Kedua kembali ditemukan di antara puing kapal di perairan Nusa Kambangan, Cilacap. Kawanan geng motor yang terlibat perang dan membacok warga demi kepentingan siaran langsung media sosial ditangkap polisi. Teror pencurian celana dalam di Kudus meresahkan perempuan lantaran pelaku hanya mengincar celana dalam perempuan. Tim penyelam dari Pusat Komando Pasukan Katak kembali menemukan ratusan amunisi aktif di perairan Nusa Kambangan, Cilacap. Sebelumnya, ribuan amunisi ditemukan di dasar laut yang sama dan dipastikan berasal dari bangkai kapal perang yang karam dalam pertempuran Perang Dunia Kedua. Pangkalan Angkatan Laut Cilacap terus mencari amunisi di perairan Nusa Kambangan, Cilacap. Tim penyelamat Pusat Komando Pasukan Katak dikerahkan untuk melakukan penyelaman ke dasar laut. Penyelaman telah berlangsung pekan lalu selama 2 hari di perairan Nusa Kambangan. Selama pencarian lanjutan, tim penyelam kembali menemukan ratusan amunisi senapan dan pistol di antara puing kapal peninggalan Perang Dunia Kedua tahun 1942. Total amunisi yang ditemukan mencapai 6.000 butir. Tim penyelam juga menemukan bukti dari pemetaan lokasi. Terdapat bangkai kapal perang berukuran hingga 50 meter di dasar laut. Namun jenis kapal belum bisa dipastikan. Tim sempat mengalami kesulitan karena kondisi arus deras dan gelap. Temuan terakhir yang cukup signifikan adalah dari tim penyelam menemukan area chamber atau tempat penyimpanan senjata dan amunisi dengan temuan amunisi yang masih kondisinya sangat bagus. Ini memperkuat bahwa kapal itu adalah kapal perang. Untuk spesifikasinya dan namanya kita belum bisa memastikan karena belum didapat ciri-ciri bagian kapal yang bisa diangkat karena kondisi laut, kondisi arus yang kencang dan visibility yang lebih banyak lagi, dan pasti gudang itu tidak seukuran kecil. Untuk kapal besar itu pasti persenjataannya di bawah banyak. Dan yang bisa kami angkat dengan keterbatasan kami terkait dengan visibility, kemudian arus, kemudian cara kami, teknik kami mengangkat, yang kita bisa angkat ya ini aja. Mungkin yang gede-gede di dalam masih ada. Ribuan amunisi kemudian dibawa ke Pangkalan Angkatan Laut Cilacap. Penemuan ribuan amunisi sisa perang ini berawal dari penyelaman 2 orang nelayan yang mencari besi tua di dasar laut Nusa Kambangan. Saat melakukan penyelaman ke dasar laut, 2 orang nelayan menemukan ratusan amunisi senapan yang sebagian besar masih aktif. Atas temuan itu, kedua nelayan melapor ke Pangkalan Angkatan Laut Cilacap. Setelah dilakukan penyelaman lanjutan oleh Kopaska, ditemukan sebanyak 6.000 amunisi lainnya di puing kapal perang di dasar laut Nusa Kambangan. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Seorang remaja menderita luka-luka akibat ledakan petasan di wilayah Karanganyar, Demak. Ledakan terjadi saat korban sedang meracik petasan di rumah. Warga desa Karanganyar di Kecamatan Karanganyar, Demak langsung berkerumun di rumah Juwadi begitu mendengar suara ledakan keras. Warga mendapati seorang remaja mengalami luka di bagian tangan akibat terkena ledakan. Polisi langsung melakukan olah TKP. Dari penyelidikan awal, ledakan diduga berasal dari petasan saat korban sedang meracik bubuk petasan sisa lebaran. Pemilik rumah menuturkan saat itu ia sedang berada di luar rumah, namun tiba-tiba terdengar suara ledakan dari rumahnya. Ia kemudian mendapati anaknya sudah mengalami luka pada bagian tangan. Yang anaknya gimana yang kena ledakan? Ya luka-luka. Luka Karingan, di mana? Pak. Di bagian apa, Bu? Ini Terus sekarang di lunga ning kae. luar rumah sakit? Wek, kono lho Pak polisi. Oh, ke Polres. Itu tadi saat meledak itu dalam posisi apa, Bu? Meracik atau apa? Gak ngerti aku, Pak.
Polisi hanya memberikan pembinaan terhadap korban agar tidak melakukan hal serupa di masa depan. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. 3 anggota geng motor yang terlibat perang dengan geng motor lain ditangkap polisi di Brebes. Kawanan ini nekat membacok geng motor lain dengan senjata tajam untuk konten live di media sosial. Demi konten siaran langsung media sosial seperti ini, kawanan geng motor di Brebes nekat membacok kawanan geng motor lain. Mereka rela tawuran hanya untuk kepentingan konten media sosial. Akibat perang 2 geng motor di Jalan Lingkar Luar Bumi Ayu pada pekan lalu, seorang warga menderita luka bacok pada bagian punggung dan lengan. Korban mengalami luka bacok saat kedua geng motor itu terlibat perang senjata tajam. Unit Reskrim Polsek Bumi Ayu bersama tim respon berhasil mengamankan 1 orang pelaku. Ya, yang kemudian kita kembangkan hingga akhirnya berkembang menjadi 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan. Ya, namun yang baru berhasil kita amankan ada 3 orang yang di belakang saya dan satunya lagi masih dalam pengejaran oleh Unit Reskrim Bumi Ayu dan tim respon satu Kobrimob. Saling ejek dan saling tantang antara kawanan geng motor sudah kerap terjadi melalui media sosial untuk memancing lawan. Pas dulu pernah ini sih Pak, sananya pernah rusak-rusakin desa Pak gitu. Ya, terus dia di desa Kalerang gitu. Ya jadi ya pas banget lah dia nantang ya terimalah. Kan sebelumnya dia nantang 2 hari itu nantang terus Pak. Terus dapat IG. Iya dapat IG. Terus ditanggepin baru 3 hari itunya Pak setelah 2 harinya itu. Selain menangkap 3 pelaku, polisi menyita sebanyak 8 barang bukti senjata tajam berupa celurit berukuran panjang. Ketiganya kini terancam kurungan maksimal 7 tahun penjara. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Gubernur Ganjar Pranowo membuka Koperasi Expo Jateng untuk memperingati Hari Koperasi ke-76 tingkat provinsi. Pembukaan Koperasi Expo Jateng berlangsung di Gedung Serbaguna Alun-Alun Bung Karno, Ungaran, Kabupaten Semarang dan dihadiri ribuan peserta. Koperasi Expo Jateng diisi dengan berbagai kegiatan seperti pameran UMKM, fashion show hingga bakti sosial. Pada kesempatan itu Ganjar mengingatkan perlunya pengembangan dan pembinaan koperasi agar berguna bagi anggotanya. Karena itu Ganjar bersikap tegas terhadap koperasi yang tidak sehat, ditutup atau merger agar makin kuat. Nanti butuh pelatihan manajemen, nanti butuh akses keuangan, ya, nanti butuh pemasaran, ya, sehingga koperasi ini betul-betul bisa menjalankan usahanya, bisa mensejahterakan rakyat. Merger, maka dari dinas kita minta, yuk dievaluasi yuk. Bahkan beberapa koperasi yang sudah tidak jalan, ya sudah kita coret. Tapi koperasi yang bagus, sudah kita bina. Itu yang disampaikan. Maka waktu itu Pak Ganjar kenapa berani nyoret? Belum tidak jelas kok. Kita harus berani ambil keputusan seperti itu. Sehingga orang berkoperasi itu benar-benar ngerti. Banyak kawan-kawan yang membuat koperasi, tapi dia mesti dari iuran wajib ya.